Hari ulang tahun pernikahan layar ponsel berkedip. Anda dipecat tanpa salam hanya dingin seperti AC di ruang rapat. Nama saya Raditya Suryaatmaja, 55 mantan internal controller. Di saku jas arloji perak hadiah, ulang tahun masih utuh, jarumnya berdetak mantap. Pernahkah satu pesan singkat mengubah seluruh rencana hidup Anda? Nenek bau kata Amara sambil menyuap nasi ke mulutnya yang masih belepotan kuah. Suaranya bening seperti sendok mengetuk gelas memantul ke dinding ruang makan yang hangat. Bayu spontan tertawa laras menyusul. Lalu suasana kembali ramai oleh cerita kantor dan harga rumah yang naik lagi. Saya ikut tersenyum tapi bibir terasa kaku. Ada sesuatu yang kecil tapi tajam menekan dari dalam dada, seperti serpihan kayu yang tertinggal di telapak. Aroma ikan pindang dari dapur masih melayang menyatu, dengan wangi sabun cuci piring yang terlambat dibilas. Di luar jendela daun, mebel berputar, pelan jatuh satu-satu ke halaman yang basah. Lampu gantung kuning pucat menyorot guratan-guratan halus di permukaan meja kayu tua meja yang dulu saya amplas sendiri ketika Lina masih ada pada musim panas bertahun-tahun lalu. Di kursi ujung dompet, kulit saya nyaris tak tertutup ujung rantai perak arloji, saku menyembul keluar seperti ikan kecil yang salah sarang. Ma Amara bercanda Bayu berkata ke arah Laras lalu menoleh ke saya. Pak, tadi pagi meeting aman kan? Saya mengangguk. Aman, jawab saya. Kata itu meluncur ringan seperti daun kering yang jatuh tanpa suara. Saya mengalihkan pandangan ke piring melihat potongan cabai yang belum tercampur rata dan membayangkan catatan-catatan kecil saya di kantor angka-angka yang biasanya tenang belakangan ini terlihat seperti barisan semut yang mulai panik. Amara melompat turun dari kursi lari ke ruang tamu, mengambil bonekanya. Laras menusuk tomat kecil dengan garpu, lalu mendesah bos baruku bilang, tahun depan kita harus geser pos-pos masih belum jelas. Semua orang pakai kata strategik sekarang. Ia tertawa tipis bukan karena lucu, lebih karena tak ingin bertengkar di meja makan. Bayu mengalihkan topik ke cicilan rumah. Katanya agen properti menelepon ada yang menawar unit mirip dengan yang ia incar. Seattle makin gila gumamnya. Saya mengangguk lagi. Malam ini hampir seperti ratusan malam lain hangat penuh candaan kecuali satu kalimat yang terlanjur menggores. Datang dari mulut anak kecil yang belum tahu apa-apa nenek bau. Lina selalu tertawa jika mendengar kalimat semacam itu, lalu mengacak rambut cucunya. Saya hanya mengusap tepi meja, menemukan serat yang menonjol tak jadi mencabutnya. Ponsel saya bergetar pelan. Notifikasi berbunyi pendek setengah tertelan oleh bunyi peralatan makan. Saya mengintip layar rapat darurat Senin, wajib hadir. Pengirimnya sekretaris direksi yang belakangan sering salah ketik karena terlalu banyak lembur. Kata darurat melompat keluar dari layar lalu jatuh ke piring saya berdenting pelan di telinga. Saya menutup notifikasi, menyelipkan ponsel kembali ke saku. Ada sesuatu, Pak? Tanya Bayu. Tidak jawab, saya pesan langganan koran. Bayu mengangguk percaya begitu saja. Ia mulai bercerita tentang proyek baru termenung, sebentar saat menyebut jam kerja yang makin panjang. Saya mengangguk untuk ketiga kalinya malam itu. Seusai makan, saya membawa piring ke dapur. Air hangat menyentuh punggung tangan uapnya naik bersama garis-garis halus di kulit, yang dulu sering Lina tepuk pelan bila saya terlalu lama menatap angka. Suara televisi dari ruang tamu berganti iklan Amara menanyakan sesuatu tentang kue. Laras menjawab sabar. Saya mematikan keran mengeringkan tangan pada lap kecil yang mulai kusam lalu mengambil dompet di kursi ujung. Rantai perak berderik lirih saat saya menarik arloji saku keluar. Arloji itu tidak mahal tapi Lina membelinya pada ulang tahun kerja saya yang ke-20. Waktu kami masih tinggal di apartemen sempit dekat stasiun. Kacanya bening, jarumnya ramping, dan setiap detak terasa seperti bisikan halus, jangan terburu-buru Radin. Saya menekan kepala arloji, tutupnya membuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Waktu di dalamnya akurat, saya memang rajin menyetel tiap minggu. Saya memandanginya seperti orang menatap foto lama. Sesuatu yang sederhana tapi bekerja setia mengukur yang tak terlihat. Di ruang makan Bayu mematikan televisi. Pak, minggu depan kami lihat rumah di Shoreline, katanya agen, bilang kalau lambat sedikit orang lain ambil. Saya menutup arloji. Kliknya terdengar jelas seolah menjawab kalimat Bayu. Lihat saja dulu, kata saya. Jangan terburu-buru. Bayu tersenyum lalu menarik jaketnya.
Laras merapikan piring buah memakaikan Amara sweater biru kebesaran. Amara kembali mendekat menatap kantong kemeja saya yang menonjol. Kakek bawa jam, tanyanya. Saya mengangguk, boleh dengar bunyinya. Ia menundukkan kepala. Saya menyentuhkan arloji ke telinganya. Mata Amara melebar. Seakan di dalam logam kecil itu ada rahasia yang hanya ia yang bisa tangkap. Kayak hujan kecil, katanya. Saya tertawa pelan. Iya, hujan yang sabar. Sesudah mereka pulang rumah menjadi sunyi. Hanya suara kulkas mendengung dan jam dinding yang terlalu lambat 1 menit. Saya menyalakan lampu meja membuka buku catatan. Di halaman pertama musim ini, saya menulis 3 baris harga bahan naik overhead, menekan donasi fluktuatif. Tak ada yang baru. Tetapi lambat laun saya belajar bahwa angka yang sama bisa berarti hal lain kalau orang yang membacakannya punya niat berbeda. Ponsel kembali bergetar. Kali ini dari rekan bagian IT. Dengar-dengar akan ada restrukturisasi. Hati-hati ya. Saya menatap layar beberapa detik. Kata-kata itu seperti kabut yang dingin mulai masuk dari bawah pintu. Saya mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya, lalu menulis lagi. Terima kasih sudah mengingatkan. Ujung jari saya dingin. Saya menggosoknya sebentar, lalu membuka email pribadi. Kotak masuk tak ada yang penting kecuali 1 newsletter yang belum sempat saya batalkan. Saya menutup lagi. Di meja arloji saku terbaring. Permukaan kacanya menangkap cahaya lampu memantulkannya ke langit-langit. Detak-detik kecil terus berjalan tak memihak siapapun. Saya berdiri membawa arloji dan buku catatan ke kamar kerja kecil di ujung lorong. Ruangan itu masih menyimpan wangi kertas dan tinta printer. Di dinding ada foto hitam putih panggung seni komunitas tahun pertama. Saya bergabung tirai yang kurang rapi, lampu sorot yang terlalu panas, namun wajah-wajah sukarelawan terlihat hidup. Saya meletakkan arloji di atas tumpukan laporan lalu duduk. Jari saya mengetuk-ngetuk lengan kursi. Saya bukan orang yang piawai berkelahi. Saya bekerja dengan tanda tangan catatan dan bukti transaksi. Kalau ada yang bertanya siapa saya akan menjawab orang yang menata angka, agar orang lain bisa bernafas. Ada yang bilang di usia tertentu orang harus belajar melepaskan. Saya mengira saya sudah lulus bab itu ketika Lina pergi. Rupanya ada versi lain melepaskan cara lama membaca dunia ketika orang-orang di sekitar mulai menyukai kata-kata besar dan menepuk punggung sementara angka-angka di bawahnya tidak lagi berbaris rapi. Saya menutup buku catatan memejamkan mata sebentar. Dada saya terasa penuh, bukan marah lebih seperti lorong yang tiba-tiba memanjang membuat langkah terasa lebih jauh dari biasanya. Ponsel bergetar untuk kata ketiga kalinya malam ini. HR undangan rapat Senin Letipan 30. Wajib hadir. Kali ini tanpa darurat tapi nadanya sama. Saya menatapnya lama-lama lalu menekan tombol daya hingga layar gelap. Rumah menjadi lebih sunyi lagi. Saya mengambil arloji membukanya sekali lagi mendengar detaknya dekat di telinga. Hujan kecil sabar. Saya menutupnya memasukkannya ke saku. Di luar angin menggeser dedaunan. Suara gesekannya seperti desah orang yang menimbang-nimbang sesuatu yang tak terlihat. Saya mematikan lampu ruang kerja. Di lorong bayangan saya memanjang bergeser pelan tiap langkah. Saya berhenti di depan lemari di dalamnya map-map lama yang Lina susun berdasarkan warna biru untuk pajak hijau untuk donasi merah untuk rapat dewan. Saya menyentuh gagang lemari tidak membukanya malam ini. Ada hal-hal yang lebih baik disentuh saat matahari masih ada. Saya berjalan lagi menuju kamar, merasakan saku kemeja sedikit berat oleh arloji. Ketika rebah kasur memantulkan dingin dari lantai. Saya menatap langit-langit beberapa saat lalu memejamkan mata. Detik-detik berjalan seperti biasa. Tapi malam ini setiap detiknya terdengar lebih jelas seakan-akan ada seseorang entah dari mana mendekat ke pintu dan menunggu. Saya tidak bertanya siapa. Saya hanya menarik selimut sampai ke dada dan membiarkan bunyi halus itu menghitung jarak menuju Senin. Salju tipis menempel di ujung jas saya ketika saya masuk ke gedung kantor. Pintu kaca otomatis membuka dengan bunyi desis, dan udara hangat bercampur aroma karpet yang baru disedot debu menyambut. Ruang rapat di lantai 3 sudah setengah penuh. Dinding kacanya menghadap ke langit abu-abu Seattle, tempat burung camar melintas malas di atas atap gedung lain.
Adi berdiri di ujung meja panjang. Dasinya sedikit miring tapi senyumannya lebar. Strategic relocation katanya menekan setiap suku kata seolah itu mantra yang bisa memanggil uang dari udara. Di layar proyektor slide menampilkan angka-angka besar berwarna biru dengan catatan kecil di sudut bawah PR Pilot Invoice. Confidential. Huruf-hurufnya kabur mungkin sengaja. Saya duduk di kursi dekat jendela membuka buku catatan menulis pelan dana cadangan pegawai. PR. Adi terus berbicara tentang branding dan investasi jangka panjang. Tapi kalimat-kalimatnya seperti kabut. Indah dari jauh menutupi sesuatu yang tak ingin dia tunjukkan. Ketika ia menoleh ke layar, saya mengangkat ponsel di bawah meja, menekan tombol kamera. Bunyi klik nyaris tertelan suara pendingin ruangan. Gambar pertama buram. Saya ambil sekali lagi, kali ini jelas lengkap dengan logo perusahaan di pojok. Rapat berlanjut dengan kepala-kepala mengangguk, sebagian pura-pura mencatat. Saya hanya sesekali mengangkat kepala memastikan Adi tidak melihat ke arah saya. Dia melontarkan guyonan tentang pensiun dini yang nyaman sambil melirik ke ujung meja tempat saya duduk. Beberapa orang tertawa sopan. Saya menulis lagi target berikutnya. Saya. Setelah rapat selesai, saya keluar lebih dulu melangkah ke trotoar licin menuju kafe kecil di samping gereja tua. Pintu kayu kafe berderit ketika dibuka, aroma kopi hitam dan kayu pinus mengisi paru-paru saya. Barista seorang wanita berambut perak yang selalu memanggil saya Mr. R mengangguk tanpa bicara, lalu menuang kopi ke cangkir keramik warna krem. Saya duduk di meja pojok membuka laptop. Folder baru saya beri nama Receipts. Gambar slide tadi pagi masuk ke sana disertai catatan kecil tentang nada suara Adi saat menyebut kata reallocation. Saya tahu kata itu sering menjadi pembuka dari banyak cerita buruk di dunia keuangan. Sambil menunggu kopi, mendingin saya membuka aplikasi perbankan. Angka di rekening tabungan saya menatap kembali dingin dan tanpa emosi. Saya menekan beberapa tombol memindahkan seluruh saldo ke rekening trust pribadi yang sudah lama saya siapkan tapi jarang saya sentuh. Layar menampilkan konfirmasi transfer successful. Saya menghela napas, rasanya seperti memindahkan pot bunga sebelum badai datang. Ponsel bergetar di meja. Pesan dari Laras Bayu bilang, "Rumah yang kami incar hampir jadi, bisa pinjam tabungan Pak." Saya menatap layar lama-lama. Uap kopi menyapu wajah saya hangat di kulit, tapi tidak cukup untuk melunakkan kata-kata di pesan itu. Saya mengetik, "Nanti kita bicarakan," lalu menutup aplikasi. Dari jendela salju mulai menipis berganti gerimis halus. Suara denting lonceng gereja menyelinap ke dalam kafe, bercampur bunyi sendok mengaduk gula di meja sebelah. Saya menyesap, kopi pahitnya menyebar di lidah, menancap di belakang tenggorokan. Seorang pria tua di meja dekat pintu membolak-balik koran berita utama tentang perusahaan besar yang diselidiki karena penyalahgunaan dana. Judulnya seperti sindiran yang terlalu tepat. Saya tersenyum tipis. Kadang dunia memberi petunjuk dengan cara yang nyaris tidak sopan. Saya memeriksa ponsel sekali lagi memastikan foto-foto sudah tersimpan di cloud pribadi. Jemari saya sedikit gemetar, entah karena kafein atau karena saya sadar ini baru langkah awal. Dari luar terdengar suara pintu kafe terbuka, angin dingin masuk membawa aroma hujan dan knalpot. Saya menutup laptop, memasukkan buku catatan ke tas. Saat berdiri, mata saya sempat bertemu dengan refleksi diri di kaca jendela mantel gelap syal kusut, dan wajah yang mulai belajar menyembunyikan rencana di balik tatapan santai. Keluar dari kafe, saya berjalan kembali ke kantor dengan langkah pelan melewati plakat kuningan di depan gereja yang berlumut sebagian. Kata-kata di sana samar, tapi saya bisa membaca satu baris "Time will tell". Di saku jas ponsel bergetar lagi. Kali ini dari rekan bagian keuangan Hati-Hati Radin. "Adi mulai tanya-tanya tentang kamu." Saya tidak membalas. Angin dingin membuat mata saya berair, atau mungkin itu hanya efek dari lampu jalan yang terlalu terang. Saya menunduk menarik kerah mantel lebih tinggi, lalu melangkah masuk ke lobi gedung. Lift memantulkan bayangan saya, pria parubaya dengan rahasia kecil di saku, dan folder bernama Receipts yang mulai terisi. Gerimis turun tipis meninggalkan titik-titik air di kaca helm pengendara yang berhenti di lampu merah. Saya menepikan mobil tua saya di depan sebuah diner berneon merah yang sudah mulai pudar.
Aroma bacon dan kopi tumpah ke udara ketika pintu saya dorong. Lantai linoleum retak di beberapa tempat kursi vinilnya licin karena sering diseka. Di pojok Suryani sudah duduk mantel kremnya digantung di sandaran kursi. Wajahnya setengah tenggelam di uap teh panas. Radin katanya sambil tersenyum kecil. Suara yang dulu sering saya dengar di rapat audit itu masih sama tenang, tapi punya tepi. Kau terlihat lelah. Saya duduk melepas jas, merasakan hangat dari heater di bawah meja. Mungkin karena musim jawab, saya mengangkat cangkir kopi yang baru disodorkan pelayan. Suryani memiringkan kepala. Atau karena kau sedang memotret layar presentasi diam-diam, saya membeku sepersekian detik. Ia tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti orang yang sudah tahu rahasia dan hanya ingin memastikan kita mengaku. Kita semua punya cara bertahan, katanya, lalu membuka tas kulitnya. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah map tipis. Aku tahu kau hati-hati, tapi kadang bukti terbaik ada di tempat paling membosankan. Ia mendorong map itu ke arah saya. Di dalamnya ada fotokopi laporan lama tentang dana cadangan yang dipakai menutupi biaya gala 5 tahun lalu, hal yang nyaris identik dengan apa yang saya lihat di slide Adi. Kau simpan ini dari kapan? Tanya saya. Dari saat mereka pikir aku tidak penting lagi. Suryani menyesap tehnya, matanya mengamati wajah saya seperti membaca neraca. Kalau kau mau selamat, jangan hanya mengumpulkan, pastikan kau mengerti polanya. Di luar truk lewat percikannya mengenai jendela. Saya merogoh saku menyentuh rantai perak arloji saku. Permukaannya dingin seperti pagi di pelabuhan. Saya mengeluarkannya, membukanya di atas meja untuk memastikan jam masih akurat. Detaknya tetap stabil, tapi saya melihat retakan tipis di tepi kaca, mungkin akibat terbentur kunci rumah tadi pagi. Retakan itu hampir tak terlihat, tapi sekali tahu, mata sulit mengabaikannya. Jam itu dari Lina ya? Suryani bertanya. Saya mengangguk. Jaga baik-baik. Retakan kecil bisa menjadi alasan orang bilang barang itu tak layak pakai, padahal nilainya justru dicerita di baliknya. Kami berbicara hampir 1 jam tentang perubahan di Dewan, tentang proyek strategik yang tiba-tiba memakan dana cadangan, dan tentang siapa saja yang berutang budi pada Adi. Suryani menyebut nama-nama beberapa, saya kenal beberapa hanya pernah muncul di sesi email. Sebelum berpisah, ia menatap saya lama-lama. Kalau mereka memanggilmu ke ruangan kaca di lantai 5, pastikan kau punya lebih dari satu alasan untuk keluar lagi dengan kepala tegak. Saya mengangguk menyimpan map tipis itu di tas. Sore harinya saya kembali ke kantor langsung menuju gudang arsip di basement. Lampu neon berkelip pelan, rak-rak logam berderit ketika saya lewat. Bau kertas tua dan debu memenuhi hidung. Saya mencari kotak dengan label tahun 2017, menariknya ke meja kecil di pojok. Di dalamnya ada laporan pengeluaran tahunan dengan tanda tangan direktur lama pria yang sekarang mengajar akuntansi di kampus lokal. Saya membandingkan angka-angka itu dengan yang difotokopi dari Suryani. Polanya jelas, dana cadangan dipindahkan setiap tahun ke pos acara eksternal, lalu kembali dengan jumlah yang tidak sama. Saya memotret beberapa halaman menyelipkan satu salinan kemap merah yang selalu saya kunci di laci meja pribadi. Ketika menutup kotak lampu neon, mengeluarkan bunyi tik kecil lalu menyala lebih terang. Di tengah kesunyian basement saya, mendengar langkah kaki di koridor, pelan teratur. Saya menunggu tangan masih di pegangan kotak. Sosok Riko dari bagian keamanan muncul di pintu. Mencari sesuatu, Pak Radin tanyanya. Cuma nostalgia, jawab saya. Kadang angka-angka lama lebih jujur daripada yang baru. Riko tertawa sopan lalu berlalu. Saya menunggu sampai suaranya hilang baru keluar dari basement, membawa map merah di bawah lengan. Malamnya di rumah saya meletakkan arloji di meja kerja. Retakan tipis di kacanya memantulkan cahaya lampu meja menjadi garis miring yang aneh. Saya menyentuhnya dengan ujung jari, rasanya seperti mengelus bekas luka yang sudah kering tapi masih meninggalkan rasa. Saya membuka laptop, menambahkan file-file baru ke folder receipts. Setiap klik terasa seperti menaruh batu kecil di dalam ransel, beratnya belum terasa sekarang. Tapi suatu saat akan menentukan apakah saya bisa mendaki sampai puncak atau tidak. Ponsel bergetar pesan dari Bayu. Pak, jadi soal tabungan itu? Minggu depan deal rumahnya. Saya memandang layar lama-lama.
Di luar suara hujan berubah jadi rintik-rintik jarang seperti jeda sebelum langit memutuskan mau apa. Saya mengetik, kita bicara setelah akhir bulan. Lalu mematikan layar. Di saku, rantai arloji berderik pelan setiap kali saya bergerak. Seolah mengingatkan retakan kecil sudah ada tinggal menunggu waktu untuk membesar atau diperbaiki. Udara di lorong lantai 5 dingin seperti bagian dalam kulkas. Karpet biru tua meredam langkah kaki. Lampu panel putih di langit-langit menambah rasa rumah sakit yang tak pernah benar-benar hangat. Di ujung lorong, pintu kaca bertuliskan Human Resources mengilap tanpa sidik jari. Seperti semua yang ada di baliknya harus steril dari emosi. Silakan duduk, Pak Radin, kata petugas HR perempuan muda dengan senyum yang diatur rapi. Adi sudah duduk lebih dulu, jasnya rapi dasi, tepat di tengah wajahnya meniru keprihatinan yang baru dipelajari pagi itu. Saya duduk, kursinya terlalu ringan untuk orang yang ingin menancap. Petugas HR menatap layar, lalu membaca kalimat yang terdengar, seperti diketik oleh seseorang yang tidak pernah berkeringat. Sehubungan dengan restrukturisasi organisasi kontrak kerja, Anda akan berakhir efektif setelah acara gala besok malam. Semua hak dan kewajiban akan diselesaikan sesuai peraturan. Saya menatap ke meja, ada bekas lingkaran cangkir yang belum sempat dibersihkan. Setelah gala ulang, saya pelan memastikan telinga saya sendiri tidak salah dengar. Adi mencondongkan badan mengatur nada suara yang akrab. Ini bukan tentang kinerja Radin. Kita hanya perlu energi baru. Kamu tahu sendiri sekarang zamannya berbeda. Ia sengaja memakai kamu, bukan Anda. Seperti mengulurkan tangan tapi menyembunyikan jarinya di balik punggung. Saya mengangguk, kepala terasa ringan seperti balon yang dipegang anak kecil di tengah pasar. Petugas HR kembali berbicara tentang akses email yang akan ditutup Senin pagi, tentang serah terima, tentang kami menghargai kontribusi Anda. Kata-kata yang pernah saya lihat dibentuk surat persis seperti ini. Kali ini gilirannya mendarat di meja saya. Baik, kata saya. Kalau tidak ada lagi, saya harus kembali ke ruang arsip. Kita masih butuh daftar vendor lengkap untuk acara besok. Adi membuka mulut, menutupnya lagi. Petugas HR mengangguk lega karena pertemuan tidak berubah menjadi cerita yang bisa viral. Saya berdiri. Ketika menarik jas saku dalam, saya tersangkut pada ujung meja. Rantai perak terseret keluar arloji saku melompat dari telapak tangan sebelum sempat saya cengkram. Bunyi benturannya dengan ubin keramik terdengar jelas, sebuah klik keras yang memutus helai sunyi. Tutupnya terpental kaca depannya memantul cahaya lampu, lalu retak dari sudut seperti es yang disiram air panas. Saya membungkuk mengambilnya. Jarum detiknya masih bergerak, tapi menimbulkan gores halus di bawah permukaan yang pecah. Maaf, kata petugas HR spontan. Adi menatap jam itu sesaat, lalu menoleh ke jendela seperti ada sesuatu yang lebih penting di luar sana. Tidak apa, sahut saya. Benda lama memang begitu tetap bekerja, hanya tidak lagi sempurna di mata orang. Saya mengusap permukaan kaca dengan ibu jari, merasakan benjolan kecil diretakan. Ada rasa dingin yang naik ke ujung jari, tinggal lebih lama dari seharusnya. Saya menaruh kembali arloji ke saku dan keluar dari ruangan. Lorong tetap dingin. Lift menurun dengan bunyi gesekan logam yang akrab. Di lantai dasar, saya menyelinap menuju ruang arsip ruangan, tanpa jam dinding, tanpa poster motivasi, hanya rak-rak yang menghafal bau kertas dan lembab. Lampu neon berkedip sebelum menyala penuh. Saya menaruh tas di kursi lipat, yang catnya mengelupas membuka laptop. Folder yang saya beri nama beberapa bulan lalu menunggu seperti pintu yang sudah setengah terbuka. Saya mengunduh email-email lama yang dulu dianggap sepele permintaan penyesuaian, sementara memo internal dengan subjek terlalu panjang lampiran invoice yang salah tanggal. Satu persatu saya tarik ke folder, memberi nama seperti orang memberi label pada botol di lemari obat. Dari rak tinggi, saya menarik kotak berlabel 2019. Debunya menempel di telapak tangan. Di dalamnya laporan pengeluaran gala kertasnya tebal tinta sedikit pudar. Saya membentangkan lembar-lembar itu di meja menandai dengan pensil tukang, yang entah kenapa selalu terasa lebih jujur daripada pulpen mahal. Jejaknya abu-abu tak mengikat tapi cukup untuk kembali lagi nanti. Langkah kaki di koridor terdengar berhenti tepat di depan pintu. Saya menahan napas di asdisas. Pegangan pintu bergerak sedikit lalu diam. Setelah beberapa detik langkah itu menjauh, saya mengembuskan napas yang tadi tertahan dan tertawa pendek.
Heran pada diri sendiri pria setengah baya yang takut pada suara sepatu bukan karena salah, tapi karena tahu kebenaran sering kalah jumlah. Saya menyalin beberapa halaman memasukkannya ke map merah yang selama ini tinggal di laci paling dalam. Ketika menutup mesin fotokopi lampu neon kembali berkedip. Ruang arsip tiba-tiba terasa seperti panggung kecil dengan lampu sorot yang tidak stabil. Saya memutar kursi menatap retakan pada kaca arloji. Garisnya kini terlihat jelas membelah pantulan lampu menjadi dua. Waktu tetap berjalan di baliknya. Ponsel bergetar di atas meja. Notifikasi kalender gala. Besok 19 Selersi. Di bawahnya muncul email pendek dari sekretaris dewan mohon rundown final malam ini. Saya menatap kedua baris itu merasa seperti menarik nafas sebelum menyelam ke air yang dinginnya tak bisa ditebak. Saya membalas singkat rundown akan dikirim sebelum pukul 20 rapat. Lalu saya membuka berkas Excel menyesuaikan posisi penyambutan memindahkan nama donor yang alergi seafood ke meja yang jauh dari prasmanan. Hal-hal kecil yang orang lain anggap remeh, tapi jika salah bisa menjatuhkan malam yang disusun selama berbulan-bulan. Tangan saya berhenti sejenak di atas keyboard. Saya teringat kalimat Suryani di diner, jangan biarkan mereka menentukan akhir cerita kamu. Saya menoleh ke arloji garis retak itu seperti garis di peta, bukan hanya pecah tapi penanda jalan. Ada yang patah supaya saya tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Saya menutup laptop, merapikan kertas, mematikan lampu. Saat keluar dari ruang arsip koridor, terdengar berbeda bukan karena sunyi, tapi karena saya merasa sudah tahu kemana kaki saya akan melangkah besok malam. Lift naik pelan. Kaca pintunya memantulkan diri saya sendiri dengan wajah yang lebih tenang dari 1 jam lalu. Di lobi udara luar menyambut dengan gigitan angin. Saya menyalakan mesin mobil memutar pemanas. Lampu-lampu kota memantul di kaca, depan garisnya memanjang ketika wiper menyapu gerimis. Saya meletakkan arloji di saku mantel yang lebih dalam, memastikan tutupnya menutup rapat. Jarum kecilnya tetap berjalan menyusuri retakan seperti penjelajah yang tak takut peta lama. Di perempatan lampu merah, memaksa saya berhenti. Di seberang jalan jendela sebuah toko memperlihatkan manekin berjas pesta. Dasi kupu-kupu dipasang terlalu tinggi. Saya tertawa pendek sendirian lalu lampu hijau menyala. Malam itu di rumah saya menaruh arloji di atas buku catatan bukan di laci. Saya ingin mendengar detaknya jelas dari tempat tidur. Ponsel dibiarkan menyala di meja. Notifikasi kalender tetap menunggu seperti penjaga pintu. Saya mematikan lampu kamar, membiarkan cahaya dari lorong masuk tipis seperti garis pada kaca arloji. Besok malam panggung akan terang. Orang-orang akan duduk rapi. Kata-kata akan diluncurkan dengan senyum yang dihitung sudutnya. Dan ketika semuanya sudah berada di tempatnya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya menarik selimut sampai ke dada menahan napas 1 detik lebih lama. Lalu melepaskannya pelan seperti orang yang belajar menyelam lagi setelah lama tak menyentuh air. Detik-detik berjalan. Di kegelapan bunyinya terdengar lebih jernih. Saya membiarkan bunyi itu memimpin saya tidur sementara di meja layar, ponsel masih menampilkan 1 baris yang tak berubah gala. Besok 19 Alo. Lampu gantung berkilau menurunkan serpih cahaya ke kain putih meja-meja bundar. Aroma bunga lili menebal di udara bercampur anggur merah yang baru dibuk. Di atas panggung layar LED, menampilkan logo organisasi kami dalam gradasi emas. Musik gesek mengalun pelan seperti latihan napas sebelum kalimat penting diucapkan. Saya berdiri di belakang tirai hitam, jemari memegang tepi cek sponsor raksasa yang mengilap. Kertasnya kaku. Setiap kali saya menggenggam permukaannya menekan telapak tangan hingga terasa dingin. Dari celah kain saya melihat Adi naik 3 anak tangga panggung dengan langkah yang terukur. Dasi satin birunya ditarik sedikit ke depan, dagu terangkat. Lampu sorot memantulkan kilau tipis di dahi. Riuh tepuk tangan sopan menyambut riuh yang terdengar seperti formalitas. Cukup keras untuk didengar, tidak cukup hangat untuk dipercaya. Saudara-saudara suara Adi, mengalun diolah oleh mikrofon yang sedikit terlalu sensitif. Tahun ini kita membuktikan bahwa mimpi tidak cukup kita mengeksekusi. Kata mengeksekusi diberi jeda, seolah-olah di bawahnya ada batu pijak yang kokoh. Kemitraan baru, program perluasan keterlibatan komunitas, semuanya berjalan berkat kerja kita. Ia melongok ke sisi kanan panggung memberi isyarat ke layar.
Grafik bar berwarna biru muncul menanjak rapi, seperti lereng bukit yang difoto pada hari baik. Tepuk tangan lagi. Di baris depan saya melihat beberapa anggota dewan saling bertukar senyum. Bukan senyum muda